Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Dunia sedang bergejolak di tengah memanasnya perseteruan antara Rusia dan Ukraina. Rusia mulai melakukan serangan militer pada tanggal 24 Februari tahun 2022, serta memerintahkan Ukraina untuk menarik senjata dan pasukannya dari perbatasan. Bahkan Vladimir Putin mengatakan dengan tegas kepada negara lainnya bahwa siapapun yang mencoba menghalangi, apalagi menciptakan ancaman bagi negara Rusia dan rakyatnya, maka Rusia akan segera membalasnya dan mengarah pada konsekuensi yang tak pernah dihadapi dalam sejarah. Presiden Rusia pun dengan tegas siap menanggung apapun resikonya. Lantas, apakah yang membuat kedua negara ini berseteru hingga menggunakan kekuatan militer untuk masalah tersebut? Hubungan Ukraina dan Rusia sebagai negara maupun suku bangsa memiliki masa lalu yang panjang, rumit, dan kadang diwarnai dengan konflik. Dua negara ini berasal dari kerajaan Kievan Rus. Wilayah itu membentang di bagian-bagian yang kini disebut Rusia, Ukraina, dan Belarus pada abad ke-9 hingga abad ke-13. Penduduk Rusia dan Ukraina utamanya adalah penduduk Eastern Slaves, keturunan imigran Slavik dari lembah Danube dan Elbe selama awal abad pertengahan. Mereka terpisah berabad-abad lalu menjadi 3 kelompok. Kelompok terbesar adalah Great Russian atau Rusia Besar yang menempati wilayah pedalaman utara dan timur Rusia. Pusat sejarah mereka adalah Moskow di Sungai Moskow. Ibu kota kerajaannya adalah Muscovy. Little Russian atau Rusia Kecil, yaitu Ruderians, Ukrainians, menempati wilayah selatan dan barat daya Rusia. Pusat sejarah mereka adalah kota suci di Kiev Dnieper, dan White Russian mendiami wilayah barat di wilayah-wilayah yang pernah dikuasai Lituania. 3 bangsa Rusia ini berbicara bahasa Slavik, tetapi dengan dialek yang berbeda. Perbedaan dialek ini cukup untuk mencegah seorang Muscovite bisa memahami seorang Ukrainian dan mencegah keduanya untuk bisa berkomunikasi dengan White Russian. Untuk kesusastraan dan tujuan resmi, dialek Moskow digunakan di mana-mana. 3 bangsa ini juga bersatu dalam aliansi umum dengan Gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks adalah cikal bakal dari gereja Yunani abad pertengahan yang melahirkan banyak doktrin dan ritual. Hingga revolusi Rusia pada tahun 1917, Tsar tetap menjadi kepala gereja dan memiliki kewenangan membuat dan membatalkan semua penunjukan untuk jabatan eklesiastikal. Pecahnya Rusia sejak Perang Dunia membuat sebagian besar bangsa-bangsa di perbatasan membentuk negara independen. Dalam perjalanannya, Rusia dan Ukraina memang sudah terlibat konflik pada tahun 1917 saat terjadinya Revolusi Februari dan Revolusi Bolshevik. Setelah Revolusi Februari, terbentuk hubungan antara pemerintahan sementara Rusia dengan Republik Rakyat Ukraina. Perwakilan dari pemerintah Rusia adalah Petro Stepnitsky dan perwakilan dari pemerintah Ukraina adalah Dmitry Odinet. Revolusi Bolshevik atau Revolusi Oktober adalah buntut dari Revolusi Februari di awal tahun. Revolusi Februari telah menggulingkan pemerintahan otokrasi Tsar dan menghasilkan pemerintahan sementara. Pemerintahan sementara telah mengambil alih kekuasaan setelah diproklamirkan oleh Adipati Mikhail, yaitu adik Tsar Nikolai II yang menolak untuk mengambil alih kekuasaan setelah Tsar lengser. Selama waktu ini, pekerja perkotaan mulai mengorganisir ke dalam dewan atau Soviet, di mana kaum revolusioner mengkritik pemerintah sementara dan tindakannya. Pemerintahan sementara tetap sangat tidak populer, terutama karena terus berperang dalam Perang Dunia Pertama dan tetap memerintah dengan tangan besi sepanjang musim panas, termasuk membunuh ratusan pengunjuk rasa di hari-hari bulan Juli. Setelah agresi militer Soviet di awal tahun 1918, Ukraina menyatakan kemerdekaan secara penuh dari Rusia. 2 perjanjian Brest-Litovsk yang ditandatangani Ukraina, Rusia, dan Blok Sentral
meredakan konflik militer di antara mereka, dan perundingan damai kemudian dimulai pada tahun yang sama. Dalam perjanjian tersebut, blok sentral yang mencangkup pemerintah Austria-Hongaria, Bulgaria, Jerman, dan Turki secara resmi mengakui kemerdekaan Ukraina dari Rusia. Traktat Brest-Litovsk yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret tahun 1918 antara pemerintahan baru Bolshevik Rusia Soviet dan kekuatan sentral, yaitu Jerman, Austria-Hongaria, Bulgaria, dan Kekaisaran Utsmaniyah, yang mengakhiri keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Ukraina mengalami perang saudara dengan Rusia. Ukraina ikut serta dalam hampir seluruh kubu berdasarkan keyakinan politik mereka. Pada tahun 1919, selama Perang Saudara Rusia, Uni Soviet mendapatkan kembali wilayah Ukraina, dan Ukraina menjadi salah satu republik asli dari Uni Republik Sosialis Soviet atau USSR. Di tahun 1922, Ukraina dan Rusia merupakan negara pendiri dari Uni Republik Sosialis Soviet dan juga merupakan pihak yang menandatangani perjanjian pembubaran Uni Soviet di bulan Desember tahun 1991. Pada tahun 1932 sampai tahun 1933, Ukraina mengalami Holodomor yang merupakan bencana kelaparan terencana yang menyebabkan terbunuhnya 7,5 juta rakyat Ukraina. Ini menjadi pangkal konflik Rusia-Ukraina. Sejarawan di Kiev menggambarkan peristiwa itu sebagai genosida yang diatur pemimpin Uni Soviet, yaitu Joseph Stalin. Ketika itu ia disebut menghukum warga Kiev karena menentang kolektivisasi paksa lahan pertanian. Pada tanggal 13 Januari tahun 2010, pengadilan Kiev memutuskan Stalin, Kaganovich, Molotov, Kosior, Chubar, dan fungsionaris Partai Komunis Uni Soviet lainnya bersalah atas pembantaian terhadap warga Ukraina selama Holodomor. Setelah pembubaran Uni Soviet, Ukraina mewarisi hampir 5.000 senjata nuklir atau sekitar sepertiga dari seluruh senjata nuklir yang dimiliki oleh Soviet dan terbesar ketiga di dunia pada saat itu. Walaupun Ukraina memiliki kendali fisik dari senjata, tetapi Ukraina tidak memiliki kendali operasional karena senjata tersebut hanya dapat dioperasikan melalui sistem komando dan kendali dari Rusia. Pada tahun 1992, Ukraina setuju untuk menghancurkan lebih dari 3.000 senjata nuklir taktis. Setelah penandatanganan dari Memorandum Budapest tentang jaminan keamanan antara Amerika Serikat, Britania Raya, dan Rusia, serta perjanjian serupa dengan Prancis dan Cina, Ukraina setuju untuk menghancurkan sisa senjata nuklirnya dan bergabung dengan perjanjian non-proliferasi nuklir. Selain itu, beberapa sengketa terjadi di antara dua negara. Salah satu permasalahan yang melatar belakangi sengketa tersebut adalah masalah Crimea yang telah Ukraina kuasai sejak tahun 1954. Hal ini diselesaikan dalam kesepakatan yang memperbolehkan Crimea menjadi bagian dari Ukraina, tetapi diberikan status republik otonom. Hubungan Rusia dan Ukraina kembali memanas pada tahun 2013 yang disebabkan oleh kesepakatan politik dan perdagangan penting dengan Uni Eropa. Demi hubungan yang lebih dekat dengan Moskow, Presiden Ukraina yang pro-Rusia, yaitu Viktor Yanukovych, menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Penolakan tersebut memicu protes massa hingga Viktor Yanukovych digulingkan dari jabatannya pada tahun 2014. Penggulingan tersebut direspon Rusia dengan menganeksasi wilayah Crimea pada tahun yang sama. Rusia melakukan aneksasi terhadap Crimea, sebuah semenanjung otonom di Ukraina Selatan, dengan loyalitas Rusia yang kuat. Aneksasi ini dilakukan dengan dalih membela kepentingan warga negara yang berbahasa Rusia. Dalam waktu beberapa hari, Rusia selesai menganeksasi Crimea. Aneksasi ini mendorong pecahnya pemberontakan separatis pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk, tempat pendeklarasian kemerdekaan dari Ukraina. Pemberontakan ini memicu pertempuran sengit berbulan-bulan. Tercatat lebih dari 14.000 orang tewas akibat konflik tersebut. Pada tahun 2015, Rusia dan Ukraina melakukan perjanjian damai untuk mengakhiri pertempuran skala besar dengan ditengahi oleh Prancis dan Jerman.
Konflik Rusia dan Ukraina juga disebabkan oleh keinginan Ukraina untuk bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization atau disingkat dengan NATO. Hal tersebut memicu ketegangan Rusia yang melarang Ukraina untuk bergabung dengan NATO. NATO sendiri didirikan pada tahun 1949 dan telah berkembang menjadi 30 negara, termasuk bekas-bekas Republik Soviet, yakni Lituania, Estonia, dan Latvia. Namun apakah karena hanya masalah tersebut Rusia sampai berani menentang negara-negara lain yang mendukung Ukraina untuk bergabung dengan NATO? Padahal pada tahun 1994, Rusia menandatangani perjanjian untuk menghormati kemerdekaan dan kedaulatan Ukraina yang merdeka. Tapi pada tahun lalu, Presiden Putin menulis sebuah artikel panjang yang menggambarkan Rusia dan Ukraina sebagai satu negara. Dan sekarang dia mengklaim Ukraina modern sepenuhnya diciptakan oleh komunis Rusia. Dia melihat runtuhnya Uni Soviet pada bulan Desember tahun 1991 sebagai disintegrasi sejarah Rusia. Jika kita melihat dari sejarah masa lalu, ketika Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, Rusia diserang negara barat dari Ukraina. Bahkan Napoleon yang saat itu berkuasa menyerang Rusia melalui Ukraina. Demikian juga sebaliknya, ketika Rusia menyerang negara barat juga melalui Ukraina. Dari kesimpulan ini, kita mengetahui bahwa Ukraina adalah pintu masuk antara negara barat dan Rusia. Maka dari itu, Ukraina adalah negara kunci yang harus dipegang oleh Rusia untuk menghadang kekuatan negara barat. Rusia akan sangat merasa terancam jika sampai Ukraina bergabung dengan NATO dan menempatkan persenjataannya di Ukraina. Presiden Putin juga berpendapat bahwa jika Ukraina bergabung dengan NATO, aliansi itu mungkin mencoba untuk merebut kembali Crimea. Ukraina adalah kunci penting bagi Rusia ketika Perang Dingin saat negara Amerika dan negara sekutu menyimpan rudal-rudal nuklir di Turki. Rusia menyimpan rudal-rudal tersebut di Ukraina sebagai pertahanan. Seperti yang sudah kita ketahui, setelah pembubaran Uni Soviet, Ukraina mewarisi rudal-rudal tersebut. Jika bukan karena Ukraina, maka Rusia telah lama dihancurkan oleh negara-negara barat. Dengan masalah tersebut, Rusia berani mengambil tindakan untuk menghentikan Ukraina untuk bergabung dengan NATO dengan mengerahkan pasukan militernya. Saat ini pasukan Rusia telah melancarkan serangan militer ke Ukraina atas perintah Presiden Vladimir Putin. Tank dan tentara telah dikerahkan ke Ukraina di titik-titik sepanjang perbatasan timur, selatan, dan utara. Dan ledakan pun terdengar di seluruh negeri. Dalam hal jumlah pasukan dan senjata, perhitungan secara matematika menunjukkan posisi Ukraina cukup suram. Perkiraan sebagian besar pakar militer menyebutkan jumlah pasukan Rusia di dekat perbatasan Rusia dengan Ukraina lebih dari 100.000 tentara. Rusia juga telah memindahkan beberapa pasukan ke Belarus yang terletak di utara Ukraina untuk melakukan latihan militer. Rusia memiliki sekitar 280.000 personel tentara dan total angkatan bersenjata gabungannya mencapai sekitar 900.000. Jumlah tank yang mencapai 2.840 melebihi jumlah yang dimiliki oleh Ukraina dengan perbandingan 3:1 menurut Institut Internasional untuk Studi Strategis atau ISS yang berbasis di London. Perdana Menteri Ukraina mengatakan sebuah dekret yang baru-baru ini ditandatangani oleh Presiden Zelensky yang berpusat untuk meningkatkan kapasitas pertahanan negara, meningkatkan daya tarik dinas militer dan transisi bertahap menuju tentara profesional akan membawa jumlah angkatan bersenjata Ukraina menjadi 361.000 personel. Meskipun Ukraina melipat gandakan anggaran pertahanannya secara nyata dari tahun 2010 hingga tahun 2020, total pengeluaran pertahanannya pada tahun 2020 hanya berjumlah 4,3 miliar dolar Amerika Serikat atau hanya 1/10 dari Rusia. Analis militer mengatakan pertahanan anti pesawat dan anti rudal Ukraina lemah, membuatnya sangat rentan terhadap serangan Rusia pada infrastruktur kritisnya. Mereka juga mengatakan Rusia juga akan berusaha menggunakan keunggulannya dalam peperangan elektronik untuk melumpuhkan komando dan kendali musuhnya, serta memutuskan komunikasi dengan unit-unit di lapangan. Rusia yang telah mengambil tindakan militer tentu telah mengantisipasi kemungkinan terburuknya. Sanksi-sanksi kepada Rusia telah banyak dikeluarkan untuk menghentikan Rusia dengan membekukan aset-aset yang dimiliki oleh Rusia.
Namun akankah Rusia gentar dengan sanksi-sanksi dari negara-negara barat tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa Rusia adalah pemasok utama minyak bumi dan gas alam. Amerika dan negara sekutu sengaja untuk memancing kemarahan Rusia dan mengambil keuntungan dengan cara membekukan semua aset Putin di negara barat dan melarang Putin untuk berkunjung ke sana. Selain sanksi tersebut, masih banyak sanksi yang dilakukan negara-negara barat untuk melukai Rusia dan memperlemah perekonomiannya. Mungkin mereka saat ini merasa takut, sehingga mereka berusaha untuk menghancurkan Rusia dengan cara-cara lumayan licik. Rusia siap menghadapinya, karena jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka Ukraina akan jadi medan pertempuran yang akan merugikan negara Ukraina sendiri. Putin yang menganggap Ukraina sebagai satu kesatuan dengan Rusia, tentu tidak menginginkan hal buruk terjadi pada Ukraina. Negara-negara barat dan sekutunya beramai-ramai melakukan protes dan kecaman terhadap serangan Rusia tersebut. Akan tetapi mereka bungkam saat Amerika dan sekutunya menyerang Irak, Afghanistan, Libya, dan lain sebagainya. Warga Israel juga turut berdemonstrasi mengutuk serangan Rusia ini, tetapi dia lupa bahwa negaranya sendiri telah membunuh ribuan warga Palestina. Ibarat kata semut di seberang lautan tampak jelas, sedang gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Semoga perdamaian segera terwujud, karena peperangan pasti akan menimbulkan banyak korban manusia yang tidak bersalah. Kita tidak membenarkan serangan militer terhadap negara lain yang berdaulat. Hanya saja kita tergelitik melihat perbedaan yang sangat mencolok antara Barat dan Timur. Jika Barat yang menginvasi negara lain sepertinya itu lumrah dan diperbolehkan, tetapi ketika Rusia yang melakukannya, itu baru dianggap suatu kesalahan. Politik dunia memang kejam, sekejam minyak goreng yang langka di tanah penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.